sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Jental, jurnalis tribunambon.com dalam acara kesayangan Anda, Tribun Ambon Podcast. Dan Tribuners, di saat ini di studio kami Tribun Ambon telah hadir dua tamu spesial kami ya. Ini mereka adalah jawara dalam Amboina Road Race 2023. Nah, Tribuners, dalam podcast kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang kedua pembalap ini. Mereka siapa saja, terus dalam event kemarin seperti apa strategi-strategi mereka, terus harapan mereka ke depan akan menjadi seperti apa. Nanti biar saya perkenalkan untuk Anda, ini ada Bung Helmi Keka dan Muhammad Raihan Hasan. Nah, boleh diperkenalkan nama dulu untuk Tribuners yang nonton. Halo, kita nama Helmi, asal tim dari Latuhara. Halo, perkenalkan nama saya Raihan, asal tim Gembo Family. Oke, baik. Nah Tribuners, pada beberapa waktu lalu itu balapan Amboina Road Race 2023 yang berlangsung di sirkuit non permanen lingkar Stadion Mandala Remaja di Karangpanjang, Kota Ambon. Nah, dalam balapan tersebut Bung Helmi ini keluar sebagai juara umum ya, juara umum untuk kategori usia di atas 20 tahun, dan adik Ray ini sebagai juara untuk kategori usia di bawah 20 tahun. Nah, sebelum kita lanjut membahas soal balapan itu, kita mengenal lebih jauh dulu Bung Helmi dulu. Nah, awal ikut balapan atau awal terjun dalam dunia balapan motor ini seperti apa ceritanya? Awal mulai ikut balapan karena memang hobi. Dan awal pertama balapan itu 2017. Itu pertama kali ikut balap di Karangpanjang. Itu pertama kali ikut balapnya tuh. Itu waktu itu ikut berapa kelas waktu itu? Satu kelas aja. Satu kelas saja, masih coba-coba ya. Dari pertama ya. Nah, nanti benar informasi bagi Anda, Bung Helmi ini pernah sekolah balap juga ya. Iya. Sehingga bisa mengandalkan Bung Helmi sampai memperoleh beberapa kali juara umum juga pada tahun ini ya. Nah, itu waktu itu sekolah balapnya di mana itu, Bung? Dulu pernah sekolah balap di Surabaya sama di Sentul. Berapa lama itu sekolah balapnya di sana? Kalau di Surabaya itu 1 bulan. Kalau di Sentul lumayan lama. Lumayan lama Iya. juga ya. Berarti memang bukan hanya pengalaman saja, tapi juga melatih skill juga secara profesional di sana ya. Nah, kalau Ray sendiri nih gimana nih? Awal mula tuh belum ada buat ikut balap. Dulu tuh masih ikut bola. Ikut bola? Iya. Berarti main apa? Sepak bola? Sepak bola. Gawang mini Iya, atau gawang besar. futsal? Gawang besar? Iya. Habis itu lihat bapak dong ikut balap. Terus ada teman lain ikut balap. Langsung keinginan balap di situ muncul. Langsung ikut-ikut saja. Oke, baik. Tapi ini bakat ini turun dari ayah nih. Iya, Kalau ayah dulu pembalapnya, maksudnya sering ikut balap gitu juga. sering. Nah, kemudian saat ini di studio juga sudah hadir ayah dari Raihan. Mungkin bisa nanti bisa menyapa dulu mungkin namanya siapa nih kan? Muhammad Ilham Hasan. Muhammad Ilham Hasan. Nah, mungkin untuk Tribuners yang mengenal sosok dari ayah dari Raihan mungkin bisa titip salam di kolom komentar. Nah, itu bercerita mengenai balapan. Nah, waktu Ray dulu deh. Kita kan pernah lihat postingannya di Instagram kemarin. Itu kan ada screenshot Facebook gitu ya. Ada satu orang yang bilang kalau hati-hati Ray jatuh. Oh, padahal dibalas ya itu Ray memang mau jadi pembalap. Nah, sekarang tercapai, ini apa yang kesan yang ingin Ray sampaikan? Ya cukup kaget sih. Kaget tiba-tiba bisa. Tidak menyangka juga Tidak kalau menyangka. sampai ada di posisi sekarang ini ya. Nah, kalau Om Keka sendiri dalam tahun ini sudah berapa kali ikut balapan dan sudah berapa kali juara? Kalau dalam tahun ini sudah 6 kali juara umum. 6 kali juara umum dalam tahun ini saja. Iya. Luar biasa Tribuners. Tepuk tangan dulu untuk Bung Keka. Nah, menyoal balapan ya, kompetisi. Menurut Bung Keka, kelas apa sih yang paling difavoritkan? Kelas MP1. MP1, kenapa tuh yang kelas MP1?
Soalnya kelasnya yang paling bergengsi. Bergengsi itu ya, itu Iya. jadi iya, apa, incaran sama pembalap Iya. juga bisa juara situ ya. Iya. Kalau Ray sendiri bagaimana? Favorit kelas Favorit kelas MP3. MP3. Iya. Alasannya apa tuh? Lebih nyaman di kelas itu. Oh, sudah nyaman ya Iya. di kelas itu. Nah, sekarang selama balapan, mungkin dari Ray dulu ya. Ray kan masih muda. Ketika ikut balap, awal pertama ikut balap itu ada kayak pertentangan kah dari papa atau dari mama, mungkin takutnya anak laki-lakinya kenapa nih di lintasan ya begitu. Dulu sih iya mama. Mama yang takut. Waktu itu kebetulan mama ada di Makassar. Nah, langsung ikut balap tuh. Ya lama-lama dukung. Dukung juga ya, akhirnya mendapat kepercayaan juga ya untuk memacu motor di lintasan gitu ya. Kalau misalnya dari papa bagaimana? Kalau papa memang sudah support. Papa memang sudah support ya, karena memang mau nih beta punya anak harus teruskan, beta punya bakat ini ya gitu. Kalau mereka bagaimana? Beta juga dulu mama sempat yang kasih izin juga. Saya kasih izin Iya. juga. Terus pertama balap itu mama juga yang kasih izin, dan memang papa juga yang ada lah. Papa ada balap mobil juga di Sentul, makanya mama bilang saya usah ikut nanti semua papa pulang. Mari tunggu papa Iya. pulang dulu. Cuman itu yang Bandel lah Iya, bandel. katanya kata anak laki-laki tuh pasti nakal. Kita mau ikut ini, kita suka, iya jangan larang-larang gitu ya. Awalnya tuh masih berarti diam-diam ikut balap iya gitu ya. diam-diam ya. Tahu-tahu begini sampai sekarang juara, berarti mama tambah senang gitu. Iya. Perasaan mama ketika Bung Keka sampai di tahap ini bagaimana? Ya cukup senang, yang sangka juga Saya menyangka juga Iya. ya, bisa seperti ini. dulu diam-diam ikut balap, sekarang malah jadi juara umum terus. Iya. Hmm. Nah, kalau selama balapan itu ada pernah tidak cedera yang paling fatal atau hal yang paling pahit lah selama ikut balapan? Kalau cedera paling parah tuh lutut, tempurung ya, tempurung pecah, tempurung itu geser. Kapan itu, Pak? Itu 2018 kalau saya 19 di Sentul. Berarti sudah waktu masih sekolah balap itu ya? Pas lagi balap Pas lagi balap Iya. itu ya? jatuh. Itu proses pemilihannya berapa lama? Itu 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih saya bisa jalan. Saya bisa jalan sama Yang bisa sekali. jalan. Berarti cuma makan Tidur saya. sama tempat tidur. Iya. Berarti berat juga ya jalan ninja menjadi pembalap, Iya. berat ya. Kalau Ray sendiri pernah mengalami hal yang paling pahit dalam ikut balapan? Alhamdulillah belum pernah fatal sekali, mungkin cuman keseliu-keseliu Kesulitan. Iya. Berarti jatuh juga ya. jatuh. Berarti memang yang pembalap saja bisa jatuh. Apalagi yang gul-gulan jalan, Iya. betul kan? Itu loh. Nah, atau membahas lanjut soal balapan kemarin di Karpan nih, yang masih panas-panasnya nih, karena kita lihat di beberapa sosmed-sosmed juga ada yang bilang ini persaingan ini begini-begini. Kalau dari mereka sendiri menilai balapan Amin Rates 2003 kemarin itu seperti apa? Kemarin balapan memang cukup seru. Dari kelas-kelasnya, terus persaingannya juga ketat kemarin. Kemarin sempat jatuh sama Kasman itu ya? Iya, kemarin sempat jatuh di kelas bebek tunap itu. Lalu itu saat itu jatuh di Kasman, lalu gagal podium di situ atau bagaimana? Iya, gagal podium. Gagal podium, sama-sama gagal podium di situ. Kasman podium kayaknya. Kasman masuk podium. Iya, 4 kayaknya. Kalau Ray bagaimana balapan kemarin? Asik Ya, kah seru, atau asik. tegang kah? Enjoy, tegang juga. Tegang juga ya? Iya. Itu kali keberapa Rehan balap di Mandala? Ketiga Kali ketiga. Iya. Berarti untuk kali ketiga tapi masih tegang juga. masih. Kemarin juga
amanin poin tuh. Dia lebih fokus sama poin Iya. kemarinnya. Kemarin Ray ikut berapa kelas itu? 6 kelas. Apa itu? Matic standar, Matic tune-up 130, Matic tune-up 150, sport standar non pendingin, bebek 2 tak standar. Hah? Oh ya, MP3. Tadi dari 5 kelas itu semuanya ada podium ini. Dari 6 kelas, satu saya yang dapat. 6 kelas, 1 yang tidak dapat. Berarti Iya. 5 yang masuk hitungan itu masuk ya, Iya, masuk masuk. hitungan untuk juara umum. Iya. Berarti lebih mengamankan poin kemarin ya. Ya, lebih mengamankan poin. Main santai saja, gentle. Buru-buru. Oke, baik. Nah, kalau Om Keke bagaimana? Kemarin ikut 8 kelas kan? 8 ya. 8 kelas. Ada MP1, terus bebek 125 standar, bebek 125 tune-up, sama Matic 130 tune-up, Matic 130 standar, sama sport standar 140 pendingin, sama sport 140 tune-up, sama apa lagi? Ya, sama MP1. Nah, ini nih, pertanyaan ini seru nih. Di R berapa, tikungan berapa yang paling ditakutkan? Kayak dulu, Oh, itu tadi R2 sih. R2 Ya, karena masuk pas turunan masuk tajam, ya, masuk langsung masuk gapura. gapura. Ya, Ah, itu paling tricky memang. kalau mungkin kan Kalau gitu sih, yang saya nggak ada. iya, Biasa kalau gitu ya. iya, Maksudnya sudah familiar lah dengan sirkuit itu, adaptasi juga. adaptasi juga. Kalau balapan sebelumnya itu beda sama ada pembalap Asep Kancil ya, Iya. yang dari Makassar ya, Dari Bandung. dari Bandung. Dia bilang paling bahaya itu memang balapan di Karpon itu paling bahaya Bahaya. karena sepanjang lintasan itu kan tidak ada pagar pembatas tuh antara penonton dan lintasan. Jadi ya bahaya juga kalau misalnya tiba-tiba ada penonton punya tangan begitu, atau ada yang lewat tiba-tiba begitu, apa anak kecil begitu kan bahaya Iya, sekali. bahaya. Nah, dia juga bilang paling bahaya itu di F8 ya kalau tidak salah. Pokoknya yang naik gapura sebelum yang keluar dari dalam, Oh, yang naik. yang naik naik, itu, yang iya. ada besi itu. Iya, memang itu bahaya itu. Itu Ya, bahaya itu- juga karena itu itu katanya licin juga kalau misalnya lewat Baru ada- besi yang rel itu. Ada pagar juga. Nah, kemarin yang pembalap yang paling diwanti-wanti dari ring itu siapa? Paling diwaspadai. Iya, diwaspadai lah, artinya jangan sampai kejar poin ini, atau dalam misalnya dia ini jago juga nih, harus persaingannya gitu. Ya, itu tadi Herul Melo. Harold Melo kenapa? Bu? Karena awal final itu beta poin di bawah dia. Jadi awalnya tuh pesimis sih buat ngejar, cuman ikut aja yakin hasilnya ya lumayan. Oh, kenapa ya? Nah, Tribuners, untuk kalian ketahui, Ray ini juga adalah pembalap ya Prapon 2023 ya. Iya. Nah, sama-sama dengan Harold juga ya. Nah, itu bisa ceritakan sedikit pengalaman kemarin ikut Prapon? Pengalaman cukup seru, cuman mungkin belum latihan di sana, soalnya dari Ambon sini sampai sana langsung Race. iya langsung race, jadi belum adaptasi. Belum adaptasi sama Iya. sirkuitnya di Iya. sana juga. Oh, Om Kiki pernah ikut Prapon? Belum. Iya. Ini juga menjadi satu perhatian juga ya untuk ketemunya pemerintah ya, karena di Maluku ini kan potensi kan banyak tuh Om. Iya. Potensi banyak, yang muda-muda kayak Regi ini banyak, yang seumuran kita juga banyak. Tapi bagaimana supaya Prapon bisa mengembangkan ini lebih maju, bukan cuma sekedar event-event euforia saja, Iya. bukan cuma untuk happy atau untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tapi bagaimana ini terus
seriuskan supaya dia menjadi event olahraga yang memang betul-betul bergengsi. Iya. Nah, tong menjual soal, katong kembali lagi soal balapan kemarin. Nah, kalau Om Gengka ini strateginya apa sampai bisa juara umum? Kemarin memang optimis untuk juara umum. Optimisme juara umum yang memang kemarin saya tanyakan di saat balapan itu ya. Iya. Ya kemarin juga kelas-kelas yang dipilih juga memang sudah yakin dengan motor yang dari juara umum, dan puji Tuhan memang hasilnya luar biasa. Oke, baik sekali. Nah, ini kan balapan ini kan di tahun ini kan sudah selesai nih. Nanti di tahun depan adakah masih mau fight kembali lagi di balapan tahun depan? Iya. Masih panas ini. Masih bisa lah juara umum lagi di tahun depan. Kalau Rehan gimana? Rehan sekarang kelas berapa nih? Kelas 12. Kelas 12. Berarti mau ujian ya? Iya. Mau ujian tahun depannya. Nah, ini bagaimana tuh membagi waktu antara sekolah, latihan balap gitu? Ya, soalnya kalau di sana kan Sabtu Minggu libur. Jadi manfaatkan waktu Sabtu Minggu buat latihan. Berarti bisa lah masih bisa Iya, lah masih bagi bisa. waktu. Nah, berarti tahun depan masih ikut-ikut balap Masih insya Allah. event juga. Nah, kita menyoal soal balapan sudah pasti semua orang punya fans. Nah, kalau mungkin ini fansnya untuk siapa ya? Untuk lokal adakah? Kalau lokal Tidak ada ya? iya. Atau mungkin waktu kecil lihat om-om dong balap gitu, ada yang kayak beta fans om ini nih. Kalau dulu yang suka Om Resdi, Om Resdi Resdi Palembang. Resdi Palembang. Dia memang dulu balap. Berarti memang dulu kita harus lewat lebih jago daripada untuk nanti besok-besok Iya. kayak gitu. Kalau untuk pembalap di nasional ataupun di pembalap dunia siapa? Kalau pembalapnya Valentino Rossi. Memang gayanya juga sama sebenarnya. Ada babannya, ada pakai snapback juga. Kalau Rehan sendiri bagaimana? Kalau Ada yang lokal dulu. Ada pembalap lokal terlepas dari Papa ya. Kalau Papa itu kan sudah pastilah fans Papa lah. Tapi ada pembalap-pembalap lokal misalnya di satu tim ataupun di tim lain yang memang Rehan bercita-cita beta harus kayak dia bisa beta juga pasti kan bisa kayak gitu. kalau lokal KKK yang adalah Arto Sikal. Dengan Ari. Ya, Berarti ini ketemu fans ini. Berarti memang dari awal-awal itu memang fans KK ya. dia suka gaya balapnya. Kenapa menurut Rehan gaya balapnya bagaimana? Kayak lebih enjoy. Lebih Enjoy tapi mematikan. Berarti pernah satu lintasan juga. Pernah. Iya. Kalau KK melihat Ray sendiri bagaimana? Kalau kita sendiri tadi cukup bagus. Cukup bagus. Pemula ya, tapi punya bakat yang bagus. Berarti masih bisa dong. Iya Masih bisa lewati KK nanti nih Bisa, besok-besok. iya. Jadi yang tadinya dari fans bisa jadi pesaing ini. Iya. Nih. Terus kalau untuk pembalap di tingkat nasional atau pembalap dunia begitu? Kalau nasional ada Aldi Hendra Aldi Hendra itu pembalap dari mana? dari Jogja kalau Pembalap dari Jogja. Iya. Kalau di dunia, Ya tadi Valentino Rossi. Valentino Rossi juga. Berarti memang fans untuk Valentino Rossi itu bukan cuma dari seumuran kita gitu ya, tapi sampai di anak-anak yang generasi Z sekarang juga mereka juga fans ya Valentino Rossi. Legend ya, legend. Iya, legend. Nah ini kan lagi ditonton ini, mungkin papa, mama mungkin lagi nonton, mas saudara mau nonton, lagi sebentar nonton, kita mau bilang apa untuk mereka, untuk papa dan mama? Cuma mau bilang terima kasih sah buat mama dan papa yang selama ini support, saudara semua, dan juga teman-teman yang selalu support. Terima kasih. Adakah orang yang paling
yang paling berpengaruh gitu untuk Keka selama balapan? Maksudnya kalau misalnya orang tersebut tidak hadir, ya kayak ada rasa yang kayak yang kurang gitu. Ya apa? Papa, Iya, berarti Papa memang sosok yang selalu dukung Keka dalam iya. tiap balapan. Karena dari semenjak di Jakarta ya memang papa yang selalu temanin balap kemana saja. Sudah nikah belum ini nih? Belum. Nah mungkin Tribunet mungkin yang ke cewek-cewek ini yang tanya-tanya. Bung Keka ini masih single. Berarti belum punya pacar juga? Oh sudah ada. Oh berarti kayaknya peluangnya kecil nih Tribunet. Kalau dia sendiri bagaimana? Masih SMA, apakah sudah diizinkan pacaran sama Bapak? Sudah. Sudah Pak izin. Berarti sudah ada pacarnya. Kayaknya lagi nonton kan? Oh lagi nonton. Oh, berarti Tribuners ini yang fans sama Rehan ini bakalan patah hati sore ini. Oke baik. Nah ini harapan dari kalian berdua ke depan soal event balapan di Kota Ambon ini, di Maluku ya, lebih luasnya di Maluku ini seperti apa? Semoga balapan di Maluku semakin banyak dan juga semoga bisa punya sirkuit. Semoga bisa punya sirkuit. Nanti setelah ini baru kita bahas sirkuit ya. Siap. Oke. Kalau Rehan? Ya lebih baik lagi lah dari sebelum-sebelumnya. Lebih on time. Lebih on time. Iya. Berarti ada dua masalah nih yang kita dapat dari harapan pembalap dua yang hadir saat ini. Pertama masalah sirkuit, belum ada sirkuit permanen. Kedua masalah on time dari panitia, dari pembalap juga. Nah, kalau soal on time ini yang Rehan mau bahas ini seperti apa? Kayak gimana? Ya kayak masih belum on time lah. Kayak contoh race jam 9 tapi race kadang lewat dari jam 9, jam 10, jam 11. Berarti itu menguras tenaga juga ya dari Iya. pembalap yang memang sudah persiapan dari pagi, sudah siap, tapi harus tunggu lagi. Iya. Berarti soal disiplin waktu memang yang harus dirubah ya untuk bukan cuma dari sisi panitia tapi juga dari tim-tim balap dan pembalap yang ikut tampil juga. Artinya kan kalau belum hadir panitia mau kasih dash juga kan, orang Ambon ini kan malu hati, yang enak juga apalagi sudah daftar. Rasanya itu kan terpulang pada masing-masing orang untuk bagaimana kita bisa disiplin. Kalau soal yang tadi Bung Keka bilang soal sirkuit itu bagaimana? Ya, di Ambon seharusnya harus punya sirkuit permanen biar pembalap-pembalap muda Ambon juga bisa berkembang. Kalau yang ada sirkuit itu terasa yang bisa bakalan kayak di luar-luar, karena waktu latihan juga yang ada. Jadi memang di Maluku kalau yang ada sirkuit permanen akan begini-begini saja. Berarti Katun tetap begini saja. Iya. Iya. Katun sih seng mungkin Betul. mungkin maju, tapi untuk naik level itu susah Iya, gitu. susah. Atau mungkin ya paling hari ini yang pembalap-pembalap yang sudah ada mungkin dong makin bagus, tapi untuk mencari yang baru-baru itu juga makin Iya, susah. susah ya. Ya Bung Keka sendiri yang sekolah balap di luar, latihan di Sentul segala macam juga merasakan hal itu. Iya. Apalagi semacam pembalap-pembalap yang cuma latihan di Ambon Iya. saja itu kan lebih berat lagi. Berarti. Kemarin itu sempat bahas sama beberapa pembalap sebelumnya, itu sama Om Ebok, Iya, iya. sama Ari, sama Kasman, terus sama Mas Solandi juga. Ya memang semua pembalap di Indonesia mereka mengimpikan cuma satu hal, adanya sirkuit permanen. Kalau misalnya ada sirkuit permanen kan bisa apa ya, bisa latihan kayak tadi Iya. yang Keka bilang, bisa latihan, lebih sering latihan gitulah. Kalau misalnya cuma mau balap langsung cari waktu ya Susah. susah juga. Susah ya. Apalagi kan sirkuit yang di Karpan tuh kan apa,
Baik. jalan raya kan, jalan raya, jalan umum. Sempit juga. Sempit juga, bahaya iya memang. bahaya memang. Ya kita cuma bisa berharap kita bisa sama-sama dorong Iya. ini untuk pemerintah yang saat ini lagi nonton, mungkin bisa melihat, mendengar suara hati dari para pembalap, dari Bung Keka, dari Ray dan semua pembalap yang ada di Maluku ini, supaya bagaimana kita memajukan bersama olahraga balap motor ini. Nah, terakhir ada sebelum terakhir kita cek dulu nih pertanyaan dari Tribuners. Oke, tidak ada pertanyaan. Menu ada pertanyaan di Facebook? Tidak ada. Oke, baik. Nah, Ray mau sampaikan apa? Ya, terima kasih buat keluarga, mama, papa yang sudah dukung Rehan, teman-teman dan kru, terutama kru Gemoy. Terima kasih support Rehan sampai saat ini. Gimana? Oke, itu saja. Mungkin ada mau sampaikan apa? Dia cuma mau sampaikan terima kasih buat teman-teman dan juga tim dan mama papa dan juga buat Tribuners Ambon. Terima kasih yang sudah hadirkan beta di sini. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Tribuners, mungkin sekian ya pembahasan kita di saat ini terkait dengan jawara Ambon Rockers 2023. Tribuners, pembalap saja, ini pesan untuk Tribuners sekalian, pembalap saja pernah jatuh, bahkan sering jatuh. Itu balapan di lintasan. Apalagi yang suka balap-balap di jalan raya, itu sudah pasti berbahaya. Jadi untuk Tribuners semua tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Kalau misalnya Anda, anak Anda, keluarga Anda punya hobi di dalam balapan, ayolah berkompetisi di lintasan. Nanti ada Raihan dan Keka menunggu Anda di lintasan. Selamat sore dan amato untuk Tribuners semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.